Halo guys, bertemu lagi bersama kami di sini. Nah, di sini kami akan membawakan materi yang sangat bermanfaat, terutama bagi generasi muda zaman sekarang, yaitu berbagai model e-bisnis. Tanpa basa-basi, check it out. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Milenian Arkinta Firdausa, Aditya Aksol, Yuanita Putri, dan Anggi Gita akan membawakan materi tentang model e-bisnis. Yang pertama yaitu pengertian dari e-bisnis itu sendiri. E-bisnis adalah penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis, melakukan e-commerce, menyediakan kerjasama dan komunikasi perusahaan pendukung. Secara umum, bisa dikatakan istilah e-bisnis mengacu pada penggunaan internet untuk berdagang. Setiap kali suatu bisnis menggunakan internet untuk melakukan bisnis, ini dinamakan dengan e-bisnis. E-bisnis berasal dari seperti terminologi email dan e-commerce adalah melakukan bisnis pada internet. Ini merupakan suatu istilah yang lebih umum dibanding e-commerce, mengacu pada tidak hanya pembelian dan penjualan, tetapi juga pelayanan pelanggan dan bekerja sama dengan mitra bisnis. Dalam pengertian yang paling sederhana, e-bisnis adalah penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan dan mengubah bentuk proses bisnis utama. Kebanyakan perusahaan memahami ini dan sudah mulai berkembang dari praktek bisnis tradisional ke e-bisnis. E-commerce terdiri dari penggunaan sistem berdasarkan informasi elektronik untuk terlibat dalam transaksi atau perdagangan online. Ini meliputi mengotomatiskan pembelian melalui website. Terima kasih. Selanjutnya adalah kategori-kategori e-bisnis. Yang pertama adalah B2C, yang mempunyai karakteristik antara organisasi dengan perorangan. Nilai uang yang dilibatkan lebih kecil. Yang kedua adalah B2B, yang ketiga adalah B2G, yang keempat adalah B2E. Di situ ketiga itu menggunakan karakteristik yang sama, di antara lain berhubungan antar organisasi, tidak individu. Yang kedua, nilai uang yang dilibatkan lebih besar atau lebih banyak. Faktor-faktor penggerak bisnis. Yang pertama adalah customer expectation. Paradigma baru menekankan pentingnya pelanggan ditempatkan sebagai titik awal atau acuan dari penyusunan konsep bisnis sebuah perusahaan. Di dewasa ini, seorang pelanggan tidak cukup dapat dipuaskan dengan baiknya kualitas sebuah produk yang ditawarkan. Pelanggan bersangkutan mengharapkan adanya pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Yang dua adalah competitive imperative, yaitu globalisasi telah membentuk sebuah arena persaingan dunia usaha yang sangat ketat. Hampir semua perusahaan di dunia dapat melakukan kompetisi secara terbuka di lingkungan pasar bebas. Tentu saja hal ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keberadaan sebuah perusahaan. Yang ketiga, deregulation. Harus diakui pula bahwa secara makro deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara-negara lain, atau di samping keberadaan lembaga-lembaga dan komunitas dunia semacam WTO, APEC, AFTA, dan lain-lain, telah turut mewarnai bentuk dunia usaha di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan konsep perdagangan bebas antar negara dan industri. Yang terakhir atau keempat yaitu teknologi. Faktor ini menentukan dalam mengimplementasikan konsep e-bisnis, seperti halnya kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Fungsi dari teknologi ini sendiri tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tetapi justru telah menjadi penggerak dari dimungkinkannya pengembangan model-model bisnis baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. E-bisnis. Ada 4 tahap pemanfaatan jaringan komputer dan internet untuk tujuan e-bisnis, di mana terjadi transformasi perusahaan tradisional ke e-bisnis. 4 tahapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendayagunakan komputer. Komputer menawarkan berbagai keuntungan bagi sebuah bisnis, yaitu banyak dana dan waktu yang dapat dihemat dan meningkatkan produktivitas. Kita dapat menyusun laporan keuangan, membuat daftar persediaan, bahkan membuat materi perusahaan. Yang kedua, mendayagunakan jaringan dan internet. Apa yang ditawarkan jaringan komputer dan internet bagi sebuah bisnis, yaitu meningkatkan kemampuan koordinat dan komunikasi,
baik itu internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas. Untuk kepentingan tersebut, kita dapat memanfaatkan email, IRC, maupun mailing list. Yang ketiga yaitu membangun dan mendayagunakan web. Web menawarkan informasi selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Anda dapat berbagi informasi dengan pelanggan sekaligus menjaring pelanggan baru. Yang keempat yaitu e-commerce. Pada tahap ini, perusahaan telah mempersiapkan dan membangun fasilitas transaksi online baik dengan pelanggan maupun dengan para supplier atau dengan pihak lain yang berkepentingan dengan web. Manfaat implementasi e-bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang luas. Yang ketiga meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang keempat mempermudah pengolahan aset perusahaan. Yang kelima meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan. Sasaran e-bisnis. Sasaran dari e-bisnis adalah pasar secara elektronis atau sering disebut dengan market. Menurut Forrester Research, telah terjadi perkembangan yang sangat fantastis terhadap jumlah komputer yang terhubung dalam internet, termasuk penggunanya. E-bisnis market ini menyimpan peluang omset yang besar yang dapat diperebutkan oleh para pebisnis. Pembagian e-bisnis. Yang pertama, Customer Relationship Management. Sistem kustomisasi melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer atau menyangkut hubungan antara perusahaan dengan konsumen yang meliputi sales, pemasaran, data-data, penjualan dan pelayanan, serta anggapan dari konsumen. Yang kedua, Enterprise Resource Planning. Sistem informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping and payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis untuk menyangkut hubungan dalam internal perusahaan tersebut, yang meliputi production and finance, and human resource, sales and distribution, dan order management. Yang ketiga, Enterprise Application Programs, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. EAI berfungsi sebagai penghubung ERP dengan SCM atau ERP dengan CRM. Yang keempat, Supply Chain Management, manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. SCM menyangkut hubungan antara perusahaan dengan supplier. Gimana guys, materi yang tadi kami sampaikan, apakah bermanfaat bagi kalian semua? Jika ada kritik dan syarat, harap disampaikan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, see you later and bye-bye. Love you all.